Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala syahru ramadhana akramus syuhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah di bulan yang penuh rahmat ini. Setelah uraian terdahulu tentang rahasia di balik nama Ramadan, maka berikut ini kajian kita akan mengupas spiritualitas puasa Ramadan. Dalam berbicara soal puasa, dipastikan semua orang akan mengaitkannya dengan landasan ayat Al-Quran yang sangat favorit, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut perlu kita garis bawahi ada 5 hal. Yang pertama, kata amanu. Yang kedua, kata kutiba ala. Yang ketiga, kata asyiyam. Yang keempat, min qablikum. Dan yang kelima, la'allakum tattaqun. 5 kata yang kita garis bawahi ini akan kita kaji dalam perspektif spiritualitas yang akan disajikan dalam beberapa episode. Yang pertama, kita jelaskan kata iman. Mengapa seruan berpuasa dikhususkan hanya untuk orang yang beriman? Kata iman memiliki makna yang sangat dalam, baik ditinjau dalam pendekatan tafsir maupun dalam pendekatan ilmu tasawuf. Dalam perspektif ilmu tafsir, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud iman dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Sedangkan dalam perspektif tasawuf, Imam Al-Qushairi, seorang tokoh sufi yang termasyhur dari Naisabur, Iran, yang dilahirkan pada tahun 376 Hijriah, dalam kitab Risalah Qushairiyahnya menulis bahwa iman adalah pembenaran hati terhadap sesuatu yang telah dijelaskan oleh Al-Haq tentang masalah-masalah gaib, karena hati adalah saksi-saksi Allah Al-Haq. Iman menjadi syarat mutlak dalam berpuasa. Secara spiritual, iman diibaratkan seperti karcis untuk masuk ke dalam arena pertandingan. Kalau diibaratkan, misalnya, kalau kita mau menyaksikan pertandingan sepak bola antara tim Garuda Indonesia dan tim Thailand, hanya orang yang memiliki karcislah yang bisa atau boleh menyaksikan pertandingan itu di dalam stadion. Nah, begitu juga iman adalah tak ubahnya seperti karcis itu. Hanya orang yang memiliki karcis imanlah yang berhak atau boleh berada dalam arena Ramadan. Jadi kalau kita sudah memiliki karcis iman dipanggil oleh Allah, berarti kita harus bersyukur. Karena tidak banyak orang yang bisa melaksanakan puasa kecuali karena iman. Kita tidak usah resah, tidak usah gelisah ketika melihat orang-orang di sekitar kita ternyata mereka di mobil angkot mereka merokok, makan,
makan dengan begitu transparan di depan kita. Tidak usah kita risaukan. Mungkin karena memang mereka tidak terpanggil dalam konteks amanu. Mungkin mereka memang tidak memiliki karcis iman. Jadi iman ini menjadi sangat penting karena hanya orang yang berimanlah yang berhak atau boleh berada dalam sebuah arena pertandingan. Kalau diibaratkan seperti pertandingan sepak bola begitu. Jika disebut pertandingan, maka pertandingan yang dimaksud di sini adalah pertandingan orang yang berpuasa yang akan melawan hawa nafsu. Sang pemilik karcis pertandingan itu tentunya dipersyaratkan harus tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat oleh panitia pertandingan. Begitu juga pemilik karcis iman tentunya harus tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat oleh sang pemberi perintah puasa. Orang yang beriman adalah orang yang tunduk patuh pada perintah Allah dan Rasul-Nya, yang salah satunya diaplikasikan dalam ritual puasa. Rukun Islam puasa ini berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya dalam hal tampilannya. Puasa tidak bisa ditampilkan secara nyata dan tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang di muka orang lain. Kalau rukun syahadat misalnya, orang bisa melihat dan menyaksikan bahwa si A sudah muslim lewat ikrar syahadatain yang bisa didengar dan dilihat orang banyak. Misalnya lagi rukun Islam tentang sholat. Maka seluruh jamaah masjid bisa menyaksikan dan melihat bahwa seseorang sedang sholat dengan tampak di depan mata gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholatnya. Begitu juga rukun Islam tentang zakat. Bisa dilihat dan diketahui secara nyata berapa jumlah yang dikeluarkan dan siapa panitia pengumpul zakatnya yang menerima dan mencatat pengeluaran zakat itu. Apalagi rukun Islam tentang haji. Maka orang satu kampung pun bisa mengetahui dan menyaksikan. Bahkan bisa mengantar kepergian orang yang akan berangkat haji ini. Yang jelas tampilan-tampilan rukun-rukun Islam lainnya bisa begitu tampak disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan puasa, tidak. Puasa tidak bisa dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Mengapa? Karena keimanan dalam hal puasa adalah sebuah ketundukan dan kepatuhan melaksanakan puasa tanpa syarat dan pamrih. Puasa dalam konteks ini adalah ibadah yang lepas dari kepamrihan. Mengapa puasa menjadi lepas dari sifat pamrih? Karena puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Puasa bersifat sunyi, senyap, pasif, diam, dan bahkan sangat tersembunyi. Seseorang tidak bisa mempamerkan dirinya paling berpuasa, paling khusyuk, dan tidak bisa juga mengakui dirinya paling lapar atau paling haus. Puasa Ramadan tidak bisa main lama-lamaan seperti saat sholat. Batas kadar waktunya sudah diatur dalam hukum geografis kewilayahan. Sejak kapan waktunya imsak dan sampai kapan waktunya maghrib. Orang berpuasa tidak bisa semaunya memajukan waktu imsak ketika sahur. Dan juga tidak bisa mengundurkan waktu berbuka, misalnya setelah maghrib diperpanjang untuk tidak berbuka dulu sampai isya. Dengan alasan agar pahalanya lebih banyak. Ini juga tidak bisa, tidak berlaku. Justru yang berlaku adalah ketentuan bahwa disunahkan mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan berbuka puasa ketika sudah waktu maghrib tiba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dengan riwayat marfu. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur.
Artinya umatku sesungguhnya dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Puasa Ramadan juga tidak berlaku main bagus-bagusan seperti saat baca ayat Al-Quran. Puasa tidak bisa banyak-banyakan seperti saat sedekah dan bayar zakat. Atau tidak bisa sering-seringan seperti haji dan umroh. Hukum matematika banyak atau sedikitnya puasa tidak berlaku dalam hal puasa Ramadan. Yang berlaku hanya hukum keimanan, kepasrahan total dirinya kepada Allah. Karena hakikat puasa sesungguhnya hubungan antara kita dengan Allah. Hanya Allah yang memonitor atau mengawasi. Dan hanya Allah juga yang mengetahui dan menilai kualitas puasa kita. Itulah sebabnya dalam hadis qudsi dijelaskan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Konteks fa innahu li wa ana ajzi bihi adalah berlaku hukum spiritual, yakni hukum penyerahan dan kepasrahan secara totalitas kejiwaan kepada Allah langsung. Karena puasa adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menilai puasa orang lain. Misalnya seorang istri tidak bisa menilai kualitas puasa suaminya. Begitu juga sebaliknya. Seorang dosen tidak bisa menilai kualitas puasa mahasiswanya, begitupun sebaliknya. Jadi puasa adalah urusan ibadah yang sangat bersifat batiniah. Untuk itu makna spiritualitas fa innahu li wa ana azibihi adalah urusan Allah. Hak Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Kalau dianalogikan dengan konteks teknologi hari ini, bahwa CCTV puasa atau kamera pengintai puasa hanya dipegang dan dipantau oleh Allah. Monitoring dan evaluasinya hanya Allah yang berhak. Gambar-gambar, gerak-gerik perilaku, pikiran dan aktivitas lahir batin selama puasa yang muncul dalam CCTV tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena hanya Allah yang punya username dan passwordnya. Kira-kira begitulah kalau dianalogikan dalam era teknologi sekarang. Kesadaran bahwa CCTV milik Allah ini adalah kesadaran tertinggi dari orang beriman. Kalau kita merasa berada di sebuah ruangan yang dipasang CCTV, maka pastinya kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak berbuat macam-macam. Karena dalam hatinya selalu mengingatkan diri sendiri dengan ungkapan yang selalu terngiang dalam hatinya. Awas loh, ada CCTV yang merekam. Pada konteks analogi CCTV inilah kemudian keimanan akan menumbuhkan sikap muhasabah atau ihtisab dalam diri seorang yang berpuasa. Ihtisab di sini dimaknai sebagai perhitungan secara teliti yang hitungannya ada pada kalkulator diri sendiri. Kalkulator dirinya terus-menerus on atau hidup selama berpuasa. Kalkulator ini secara otomatis per detik menghitung amal ibadah dan amal salehnya yang dilakukan selama berpuasa. Itulah makanya dalam hadis Rasul dinyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini berarti iman berdampingan dengan ihtisaban atau perhitungan yang akan menentukan diampuninya dosa-dosa kita. Hadirin yang diberkahi Allah di bulan yang penuh berkah ini. Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa iman menjadi syarat yang sangat prinsip dari seruan Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan.
Dengan iman inilah kepasrahan total berpuasa akan tercipta. Karena iman akan membuat orang merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kualitas kepasrahan dan kualitas ihtisaban atau perhitungannya hanya untuk Allah. Dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan Allah sendiri yang akan mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah di bulan penuh berkah ini. Barakallahu li walakum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.